Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Yusria Salma. Saya berasal dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan tahun 2020 kelas 1B. Kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam teori tektonik lempeng. Mari yuk disimak. Kulit bumi dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Hal ini telah menjadi bahan pemikiran para ahli untuk mengungkapkan proses perubahan dan perkembangan kulit bumi pada masa lalu, sekarang, dan prediksi pada masa yang akan datang. Adapun berbagai teori terbentuknya kulit bumi yang dikemukakan para ahli antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah teori geosinkline. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya endapan batuan sedimen yang sangat tebal ribuan meter dan memanjang seperti pada pegunungan Himalaya, Alpina, dan Andes. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak bisanya menjelaskan asal-usul vulkanik. Pada intinya, golongan ilmuwan menganggap bahwa gaya yang bekerja pada bumi merupakan gaya vertikal. Artinya, semua deformasi yang terjadi diakibatkan oleh gaya utama yang berarah tegak lurus dengan bidang yang terdeformasi. Yang kedua ialah teori apung benua atau continental drift. Pada tahun 1912, Alfred Wegener melontarkan konsep apung benua atau continental drift. Hipotesa utamanya adalah adanya satu superkontinen yang dinamakan Pangea atau semua daratan yang dikelilingi Pantalassa atau semua lautan. Pangea ini mulai berpisah menjadi dua kontinen yang relatif lebih kecil, yaitu Laurasia atau belahan bumi utara dan Gondwana atau belahan bumi selatan. Pada periode Jura hingga pada akhir Kapur, dua kontinen ini memisahkan diri kembali menjadi daratan yang terlihat seperti kontinen pada saat sekarang. Di sebuah buku yang berjudul The Origin of the Continent and Ocean, Wegener memberikan bukti-bukti untuk membenarkan teori apungan benua tersebut. Beberapa di antaranya ditemukan bentuk fosil tumbuhan dan hewan yang memiliki umur yang sama di sekitar pantai kontinen yang berbeda, menandakan bahwa kontinen tersebut pernah bersatu. Yang ketiga ialah teori pemekaran lantai samudra atau seafloor spreading. Hipotesa pemekaran lantai samudra dikemukakan pertama kalinya oleh Harry Hess pada tahun 1960. Pada dasarnya, adalah suatu hipotesa yang menganggap bahwa bagian kulit bumi yang ada di dasar Samudra Atlantik, tepatnya di pematang tengah samudra, mengalami pemekaran yang diakibatkan oleh gaya tarikan atau tensional force yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi atau astenosfer. Akibat dari pemekaran yang terjadi di sepanjang sumbu pematang tengah samudra, maka magma yang berasal dari astenosfer kemudian naik dan membeku. Yang keempat ialah teori tektonik lempeng. Teori ini adalah gabungan dari teori continental drift dan seafloor spreading. Benua-benua di bumi adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Selimut bumi atau litosfer membentuk lempeng-lempeng. Setiap lempeng tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan bergerak. Litosfer terdiri dari 20 segmen dengan ketebalan antara 40 km hingga 100 km. Akan tetapi, terdapat litosfer yang memiliki ketebalan hingga 400 km. Kecepatan rata-rata pergerakan kulit bumi yaitu sekitar 10 cm per tahun. Lempeng di bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lempeng samudra. Lempeng samudra biasa disebut sebagai kerak samudra atau sima. Lempeng sima ini terdiri dari silikon dan magnesium. Ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Lempeng samudra lebih padat dari lempeng benua dikarenakan jumlah silikon yang lebih banyak. Kepadatan pada kerak samudra karena adanya perbedaan silikon. Kerak samudra berada di bawah laut. Yang kedua adalah lempeng benua, atau biasa disebut sebagai kerak benua atau sial. Lempeng sial ini terdiri dari silikon dan aluminium. Ketebalan dari lempeng ini berkisar antara 30 hingga 50 km.
Silikon pada kerak benua lebih sedikit dari kerak samudra dan lebih banyak memiliki materi berat. Lempeng benua adalah lempeng yang berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Para ilmuwan percaya pergerakan lempeng terjadi akibat adanya panas bumi yang tidak merata. Panas bumi yang berbeda-beda menyebabkan terjadinya konveksi besar. Selain itu, lempeng samudra yang mengalami penuaan akan mengalami pendinginan. Saat mengalami pendinginan, kepadatan pun menjadi bertambah. Akibatnya, bagian belakang litosfer mengalami tarikan dan astenosfer bergerak naik akibat adanya tekanan dari bawah. 3 penyebab terjadinya pergerakan lempeng. Pertama, gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Gaya gesek dibedakan menjadi 2, yaitu basal drag dan slab suction. Basal drag adalah pergerakan akibat adanya gesekan antara atmosfer dan litosfer, sedangkan slab suction adalah tarikan pada lempeng saat sebuah lempeng menghujam dan masuk ke dalam selimut bumi. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik ke dalam bumi. Gaya ini akibat adanya lempeng yang memiliki kepadatan lebih berat, sehingga tertarik ke dalam selimut bumi. Proses ini disebut sebagai runtuhan. Terjadinya gaya ini juga akibat adanya pembekakan lempeng yang menyebabkan lempeng menjadi semakin berat. Gaya dari luar adalah gaya yang berasal dari luar bumi. Dalam hal ini adalah gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan akibat adanya rotasi bumi di bawah bulan menarik permukaan bumi ke atas. Hal ini sama dengan proses terjadinya pasang. Akan tetapi, pengaruh ini sangat kecil akibat kekuatan gravitasi bulan yang tidak seberapa. Ketika lempengan di dasar samudra bergerak menjauh, batu cair atau magma dari mantel bumi naik dan mengisi celah kosong. Batas lempeng ini disebut sebagai batas divergen. Ketika mencapai permukaan, magma akan mengeras dan membentuk lempeng samudra baru. Lempeng baru ini terkadang membentuk pulau atau pegunungan bawah air yang disebut punggung samudra. Batas konvergen adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Ada 3 jenis batas konvergen. Yang pertama, subduksi. Adalah batas 2 lempeng yang salah satunya menyusup ke dalam perut bumi, dan yang lainnya terangkat ke permukaan. Contohnya yaitu terbentuknya palung. Yang kedua, obduksi. Adalah salah satu jenis batas antar lempeng yang saling mendekat. Yang ketiga adalah collision atau tumbukan. Ini adalah batas yang terjadi akibat penunjaman kerak samudra yang membawa kerak benua di belakangnya ke bawah kerak benua. Batas transform adalah batas antar lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser satu dan lainnya. Batas lempeng ini menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strike slip fault. Contoh batas lempeng jenis transform adalah patahan San Andreas di Amerika Serikat. Tektonik di Indonesia terbagi menjadi 2 karena terdapat adanya perbedaan lempeng penyusun. Indonesia bagian timur tersusun oleh lempeng-lempeng mikro, kecuali daerah Nusa Tenggara, Irian Utara Timur, dan Sulawesi Utara yang berbenturan dengan lempeng makro. Sedangkan Indonesia bagian barat merupakan daerah interaksi antara lempeng makro. Karena perbedaan tersebut, maka pola atau tatanan tektoniknya pun akan berbeda. Pada wilayah Indonesia bagian barat, tatanan tektoniknya lebih sederhana daripada tatanan tektonik wilayah Indonesia bagian timur yang lebih rumit. Di bumi terdapat 7 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Antartika. Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan 1 lempeng kecil, lempeng Filipina. Oleh karena itu, Indonesia merupakan sebuah negara yang sering mengalami gempa bumi dan memiliki banyak gunung api.